Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya memaparkan Grand Design PPSMB Organik, apa yang akan saya bawa nanti, apa yang akan saya rancang nanti untuk PPSMB Organik pada tahun 2021 ini. Oke, sebelum itu perkenalan terlebih dahulu. Ini merupakan foto saya yang untuk yang belum kenal, belum pernah lihat ini ya, mohon diingat-ingat foto ini. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Alfarizi. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian, Departemen Perikanan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2019. Oke, adapun tema yang akan saya bawa nanti untuk PPSMI Organik 2021 nanti, yakni Gelora Generasi Muda Sejahterakan Pertanian dan Perikanan Nusantara. Nah, Gelora Generasi Muda atau Gelora Gejolak atau semangat yang membara. Nah, diharapkan nantinya generasi muda dapat terus semangat untuk menghadapi hal-hal baru yang akan terjadi di masa depan nanti. Generasi muda ini jadi sebentar lagi Indonesia akan dihadapkan pada fenomena nasional, yakni bonus demografi. Nah, bonus demografi ini merupakan perubahan struktur di mana jumlah usia produktif itu melebihi jumlah usia muda dan usia lansia. Sejahterakan pertanian dan perikanan Nusantara. Nah, sejahterakan pertanian dan perikanan ini dimaksudkan dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yakni salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Nah, diharapkan para generasi muda yang nantinya, karena Indonesia akan dihadapkan pada fenomena bonus demografi ini, mereka bisa berinovasi untuk membuat program-program yang bisa mensejahterakan pertanian dan perikanan yang ada di Indonesia, terutama pada kondisi pandemi seperti ini. Nah, nantinya agar pertanian dan perikanan Indonesia akan memasuki yang namanya golden age atau mungkin masa emas. Masa emas di mana sumber daya alam kita, sumber daya pertanian maupun perikanan kita dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan dapat dimanfaatkan dan dapat di dirancang ulang untuk kebaikan masyarakat nanti. Nah, Nusantara ini teman-teman Gamada nantinya yang akan tergabung dalam keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Ini nantinya mereka terkumpul dari berbagai pulau, berbagai daerah. Nah, diharapkan generasi muda atau teman-teman Gamada nanti bisa nantinya ikut membangun pada daerah masing-masing, membangun pertanian maupun perikanan yang dapat mensejahterakan daerahnya masing-masing. Kemudian ada pun program kegiatan yang saya ajukan, yang saya sarankan, yaitu ketika sistem daring, ya ini ada yang pertama ada pra-organik, yaitu ada first gathering, bonding, pleno, dan evaluasi. Kemudian ada pun hari organik nanti yang konsepnya hampir sama seperti pada tahun lalu, yakni nantinya akan ada opening ceremony dan pemberian materi secara asinkronus maupun sinkronus, dan ada pun ditutup nanti dengan simbolis seperti seremoni, closing ceremony. Dan ada pasca organik di mana nantinya ada feedback dan apresiasi. Nah, pada pra organik ini yang pertama akan ada first gathering, yakni memberikan gambaran awal kepada teman-teman panitia untuk menyatukan konsep dan pembahasan teknis agar teman-teman panitia nantinya akan mendapat gambaran job desk tiap-tiap divisi dan bagaimana mereka akan mengeksekusinya. Kemudian ada pun bonding yang dilakukan nanti rapat per divisi. Nah, rapat per divisi ini nantinya akan ada forum-forum kecil. Nah, nantinya untuk memfokuskan dalam menjalin keakraban dan mengenal satu sama lain. Kemudian ada pleno atau nanti
rapat besar yang nantinya berisi penyampaian progres tiap divisi, apakah ada kendala, apakah ini kurang ini atau kurang itu dan sebagainya. Dan kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini ditujukan untuk terhadap persiapan baik itu gladi bersih maupun persiapan pembuatan acara-acara yang lainnya. Kemudian ada pun hari organik. Nah, hari organik ini nanti diisi dengan materi-materi yang dilakukan secara asinkronus maupun sinkronus. Nah, salah satunya ada pengenalan sistem e-learning. Nah, di sini itu teman-teman Gamada itu akan dijelaskan mengenai sistem e-learning yang ada di UGM, baik itu ELOK maupun Simaster. Nah, sistem e-learning ini akan menjadi bekal bagi teman-teman Gamada dalam berproses dan berdinamika serta belajar di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada bonding yang ditujukan untuk mempererat teman-teman Gamada dengan pelaksanaan FGD atau Focus Group Discussion, yaitu maupun LGD. Nah, Focus Group Discussion ini bertujuan agar teman-teman Gadjah Mada muda dapat berpikir secara riset atau berpikir kritis dan sistematis terhadap isu-isu yang ada di pertanian. Seperti halnya yang saya angkat pada tema tadi, yakni kesejahteraan pertanian dan perikanan Nusantara, maupun LGD yang fokusnya untuk memperlihat bagaimana kemampuan tiap-tiap individu dan pembentukan karakter. Kemudian ada pun pengenalan lingkungan kampus atau pengenalan lingkungan fakultas, yakni nantinya akan ada penyampaian materi-materi mengenai pengenalan sarana-prasarana, bincang alumni, dan lain sebagainya. Kemudian nantinya akan ditutup dengan secara simbolis dengan acara closing ceremony agar memberikan kesan bagi teman-teman Gamada karena telah mengikuti rangkaian acara PPSMB Organik 2021 ini. Kemudian nanti ada pun pasca organik. Pasca organik ini ada feedback dan apresiasi. Yang keduanya bertujuan untuk menampung aspirasi dan memberikan kenang-kenangan sebagai tanda telah melaksanakan rangkaian acara PPSMB Organik ini. Nah, dalam feedback ini nanti Gamada, teman-teman Gamada ditujukan untuk memberikan evaluasi mengenai mekanisme PPSMB Organik, bagaimana kerjanya, bagaimana apakah asik atau tidak, apakah menyenangkan dan sebagainya. Nah, kemudian ada pun apresiasi, yakni apresiasi kepada teman-teman Gamada yang sudah mengerjakan penugasan dan sebagainya, baik itu yang penugasan terbaik dan sebagainya. Nah, dan adapun nanti akan ada kenang-kenangan dari pihak panitia. Nah, kenang-kenangan ini akan nantinya dapat berupa video dari panitia untuk disimpan bagi para Gamada muda agar nantinya bisa dikenang sampai nanti. Kemudian adapun program kegiatan apabila dilakukan PPSMB Organik secara blended atau luring daring, yakni campuran. Nah, nantinya program kegiatan ini tetap mengikuti kebijakan yang ada dari kampus, tetapi adapun saran yang saya dapat berikan, yakni pelaksanaannya masih seperti daring atau daring sebelumnya. Yang membedakan di sini adalah adanya Tour de Faperta dan pengenalan HMD BSI. Nah, pada hari organik ini nanti Tour de Faperta dan pengenalan HMD Prodi dan BSI ditujukan keduanya untuk mengenalkan lingkungan kampus secara lebih dalam dan secara real time atau secara langsung. Nah, Tour de Faperta ini nantinya teman-teman Gamada tetap memperhatikan protokol kesehatan, datang ke kampus untuk nantinya dipandu oleh teman-teman para pemandu agar dikenalkan bagaimana lingkungan kampus dan sarana-prasarana dari materi-materi yang sudah disampaikan. Dan ada pun pengenalan HMD Prodi dan BSI yang juga disampaikan
dari perwakilan-perwakilan HMD Prodi dan BSI secara langsung kepada teman-teman Gamada. Kemudian adapun program kegiatan apabila dilakukan secara luring atau full offline. Nah, adapun yang pertama ada praorganik tetap dilakukan seperti halnya mekanisme saat daring, yakni full offline, full online, first gathering, bonding, pleno dan sebagainya full online, karena ditujukan untuk meminimalisir resiko yang akan diterima. Kemudian adapun nantinya pada hari organik dilakukan seperti PPSMB pada umumnya, yakni seperti ada apel pagi dan sebagainya. Dan kemudian nanti pasca organik akan dibuat sebagai malam organik, yakni malam apresiasi kepada teman-teman Gamada yang sudah mengikuti rangkaian acara PPSMB organik sampai selesai. Adapun inovasi yang saya dapat sampaikan yakni 1001 kata organik, yaitu teman-teman Gamada nantinya akan membawa kertas yang bertuliskan kesan-pesan yang sudah tentang PPSMB organik tahun 2021 ini. Nah, kemudian nantinya akan ada maskot, yakni maskotnya dapat berupa virtual, yakni nanti dapat berupa virtual dimasukkan dalam penyampaian materi dalam video maupun dalam postingan-postingan yang ada di sosial media PPSMB organik. Kemudian ada pun lakon drama dan tarian closing ceremony. Nah, hal ini ditujukan untuk memberikan kesan kepada teman-teman Gamada mengenai PPSMB organik agar bisa dikenang sebagai sebuah apresiasi dari teman-teman panitia kepada teman-teman Gamada muda. Dan ada pun materi-materi yang akan disampaikan yakni tentang pengenalan platform e-learning, sarana prasarana Faperta, akademik kemahasiswaan tata tertib Faperta. Kemudian ada pun bincang sesi alumni teman-teman Faperta dan lain sebagainya. Dan ada pun proyek organik. Nah, proyek organik ini nantinya teman-teman Gamada ditujukan untuk membuat kelompok dan membuat sebuah proyek sebagai langkah awal buat teman-teman Gamada agar mereka nantinya bisa belajar bagaimana kita menyusun proyek, bagaimana kita menyusun sebuah program, bagaimana kita bekerja sama satu sama lain, dan juga menjalin keakraban dan mengenal satu sama lain dengan teman-teman Gamada lainnya. Kemudian ada pun struktur kepanitiaan di sini, yakni di koordinator umum nantinya akan bekerja sama dengan koordinator teknis untuk membahas bagaimana rancangan lanjutan dari PPSMB organik 2021 ini, baik itu nantinya dievaluasi dari yang tahun lalu dan sebagainya. Nah, nanti koordinator umum akan bekerjasama dengan sekretaris dan bendahara, dan divisi. Kemudian koordinator umum dan koordinator teknis akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan koordinator gugus dari pihak fakultas. Adapun divisi yang saya sarankan di sini ada 8, yakni ada acara, perlengkapan, KSK, materi, hukum, DDD, kepemanduan dan kolab. Kemudian ada pun timeline kerja di sini, yakni lelang jabatan koordinator divisi, wawancara koordinator divisi, pengumuman koordinator divisi, dan sampai pada first gathering panitia, staf divisi maupun koordinator divisi. Oke, mungkin ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan. Inovasi sebagus apapun, program terencana apapun tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.